Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zahra. Masya Allah, lagi asik mojok sendirian ngapain sih? Iya nih, aku lagi asik banget bacain kisah tentang nuzulul Quran. Oh gitu, mendingan kamu ikut aja yuk sama mama dan juga teman-teman yang lain. Karena di dalam ini mau mulai untuk syuting rumah mama dede nih. Temanya pas banget sama yang kamu lagi baca. Mengenai keutamaan dan juga tentunya kisah nuzulul Quran. Wah, berarti aku boleh ikut nih Kak? Boleh sana? banget dong, ayo daripada baca di sini sendirian yuk. Ikut yuk sekarang yuk. Iya, Kak. Masya Allah. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Dede. Masya Allah. Zara dan Mama di rumah Mama Dede juga sudah hadir nih, Mah. Teman-teman, adik-adik, Dari? jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Masya Allah. Betul? Dari mana ini? Mas Bedu sampai hafal ya. hafal karena dari alma maternya sama kayak kampus aku juga dulu, warnanya hijau. Hijau juga ya. Tapi tadi di depan salah satu jamaah ini mah ada yang Zara ajak untuk ikut di program kita. Ya. Untuk simak mengenai kisah dan juga seperti apa nuzul Quran. Keutamaannya. Karena daripada dia cuma browsing-browsing, baca-baca sendiri tadi di depan. Zara bilang lebih baik kita dengar langsung ceramahnya Mama mengenai nuzul Quran ini. Ma. Oke. Gitu, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Nuzulul Iya, Quran. kisah dan keutamaannya. Kita lihat, kalau di negara kita biasanya peristiwa nuzulul Quran diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Ramadan. Itu umum di negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya telah aku turunkan pada malam yang mulia. Nah, Masya Allah. Jadi, kalau Lailatul Qadar itu diketahui oleh kita, itu adanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu kan Gus? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tapi kenapa ada perbedaan pendapat? Karena yang namanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke Lauhil Mahfuz.
Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Bahkan mereka mendustakan Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang sangat terjaga, yaitu Lauhil Mahfud. Dari ayat ini sangat jelas bahwa yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dari Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah ke Lauhil Mahfud. Ini tahapan yang pertama. Lalu tahapan yang kedua, dari Lauhil Mahfud diturunkan ke langit yang pertama, yang dikenal dengan Baitul Izzah. Lalu Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama. Tahapan yang ketiga, dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Bertahap. Ada ulama yang mengatakan selama 20 tahun, ada ulama yang mengatakan selama 21 tahun, dengan bertahap. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap? Kenapa tidak sekaligus? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Rasulullah SAW bahwa memang dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan itu ada tahapan-tahapan. Bahwa memang yang namanya kalau kita diturunkan Al-Quran dengan bertahap, mudah memahaminya, mudah menghafalkannya. Coba punten, kalau seandainya Al-Quran blok sekaligus turun kepada kita, ngapalnya susah. Iya. Tapi dengan kita menghafal bertahap, Berangsur-angsur. nah berangsur-angsur, ini lebih mudah kita hafal. Kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus? Kenapa dengan bertahap? Tiada lain karena yang namanya proses peristiwa yang terjadi di muka bumi ini pun berbeda-beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sesuai kebutuhan. Ada peristiwa yang terjadi, Allah turunkan ayat ini. Peristiwa yang terjadi, Allah turunkan ayat ini. Masya Allah, anak-anakku sekalian, kalian juga sudah tahu yang disebut dengan asbabun nuzul. Penyebab turunnya ayat ini apa, diturunkan ayat ini. Peristiwa ini ada apa, diturunkan ayat ini. Sesuai dengan kebutuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kita berbuat itu harus sesuai kebutuhan, jangan menyalahi kebutuhan. Nah, kemudian buat apa lagi? Yang namanya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara bertahap. Maksudnya, biar semakin jelas yang disampaikan. Karena kalau terlalu numpuk, terlalu banyak, tidak jelas yang disampaikan. Tapi kalau dengan bertahap, ini loh. Harusnya seperti ini menghadapinya. Begini mengatasinya. Begini menjalaninya. Inilah solusinya. Jadi kalau dengan tahapan, itu semuanya kita bisa jelas. Bagaimana solusinya, bagaimana mengatasinya, bagaimana cara menjalaninya. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Melalui kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan bahkan yang namanya malam nuzulul Quran. Masya Allah. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Allah berfirman, malam nuzulul Quran itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bagaimana kita mengagungkan malam nuzulul Quran? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, maka kita harus banyak membaca Al-Quran. Tidak cukup membaca, mentadaburkan Al-Quran. Kita baca ayatnya, terjemahnya mana, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Ini yang Allah perintahkan buat kita. Malam nuzulul Quran juga memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sholat malam, dengan sembahyang sunat yang lain, dengan mentadaburkan Al-Quran, dengan berzikir, dengan menghafal Al-Quran, membaca buku-buku agama. Banyak sekali yang bisa kita lakukan pada malam nuzulul Quran. Ini pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang mau mengagungkan malam nuzulul Quran, insya Allah. Iya, sama kalau tahfiz Quran tuh setoran surat ya, Maya, nyicil gitu ya. Namanya apa? Coba tanya sama Berangsur-angsur. mereka. Namanya apa? Habis ngapal, disetor sama gurunya, tanya mereka namanya apa. Habis ngapal di store apa namanya? Murojaah. Ya, gitu. Murojaah. Iya. Mas Badul Gimana nggak mau murojaah? Orang kita aja belum bisa baca Al-Quran. Wajib. Wajib ya, Sebagai Pak, seorang muslim, wajib belajar Wajib bisa, Mang. menghafalnya. menghafal. ya. Mas Badul memang sering setoran kan? Setoran tunai.
Setoran ke istri tiap bulan. Iya. Beda lagi tahu. Ada lagi tahu ya. Oke, jamaah jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.